Baik, saya ulangi kembali teman-teman bahwa materi hari ini kita akan membahas yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Mata pelajaran ini sama seperti atau materi ini sama seperti yang di sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, yaitu pelajaran kaitannya dengan kajian sejarah. Dan ini biasanya diperkenalkan di awal-awal masuk ya atau di semester 1, pengantar dari mata pelajaran biasanya. Nanti kita akan bahas dari secara organisasi ada, secara perjuangan para pendiri bangsa juga ada ya. Baik, kita akan mulai dari sejarah dalam masa kerajaan. Kerajaan di Indonesia yang cukup terkenal dan juga besar, yaitu ada dua kerajaan, Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan kelautannya, kemudian kalau Kerajaan Majapahit terkenal dengan persatuannya, yang dia bisa menyatukan Nusantara. Nusantara yang dikenal dulu dengan Nusantara yang dikenal sekarang itu berbeda ya. Nusantara yang dikenal dulu itu adalah sampai Semenanjung Malaya sana, sampai Malaysia, kemudian sampai negara masuk pada Thailand gitu ya, juga Filipina sudah masuk ke sana. Tetapi di masa saat ini Nusantara yang kita kenal adalah Nusantara yaitu yang terbagi dari Sabang sampai Merauke atau yang kemudian dari pulau-pulau itu yang kemudian menjadi daerah negara Indonesia. Dan kerajaan Majapahit inilah yang salah satu sebuah kerajaan yang terbesar di Indonesia yang kemudian memiliki patih yang terkenal, kemudian memiliki raja pada masa kejayaannya ya. Dan di sana kita menemukan kitab Sutasoma, kemudian di sana ada kitab Negara Kertagama yang nanti akan menjadi cikal bakal nilai-nilai yang akan muncul pada Pancasila. Sebelum saya akan menjelaskan gitu ya, terkait dengan cerita Kerajaan Majapahit, saya mau tanya dulu pada teman-teman yang ada di sini. Saya mau tanya ke Mas Bagas Arif. Siapa? Iya, Mas Bagas. Siapa raja terkenal dari Kerajaan Majapahit? Pak Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk. Baik, terima kasih Mas Bagas. Kemudian saya mau bertanya ke Mas Rama. Mas Rama, siapa patih terkenal dari Majapahit? Apa Pak, ulangi soalnya macet-macet. Baik. Patih terkenal dari Kerajaan Majapahit siapa Mas Rama? Gajah Mada, Pak. Gajah Mada. Mbak Ariyanti, mendengar suaranya Mbak Ariyanti? Mbak Ariyanti Putri Kirana? Halo. Mbak Ariyanti mendengar suara saya? Belum. Kalau belum, saya lanjutkan ke Mbak Nadia Anissa. Mendengar suara saya, Mbak Nadia? Belum. Kalau belum, saya lanjutkan ke Muhammad Tegar. Mendengar suara saya, Mas Muhammad Tegar? Masuk, Pak. Iya, Mas Muhammad Tegar. Di mana letak Kerajaan Majapahit? Letak Kerajaan Majapahit pusatnya terdapat di Jawa dan luasnya sangat besar sampai Semenanjung Malaya dan sampai ke Thailand, Pak. Iya, letaknya di mana? Letak kerajaannya? Kurang paham, Pak. Lupa, Pak. Nah, ada teman-teman yang tahu? Mas Alves. Mas Theophilus Alves, maaf, Alves. Ya, Pak. Ya, letak kerajaan Majapahit di mana? Majapahit. Saya tahu semuanya itu Sumatera dari sampai Jawa gitu. Sumatera sampai Jawa. Iya. Terima kasih Mas. Teman-teman pernah lihat ini nggak, cerita atau pernah lihat vlog dari Kisah Tanah Jawa nggak? Atau tidak tahu Kisah Tanah Jawa ya? Mas Ramsi. Izin menjawab Pak. Ya. Di Mojokerto, Jawa Timur.
Ya, letaknya adalah di Mojokerto, Jawa Timur ya. Ini adalah kerajaan Majapahit dari di sana di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit ini sedikit menceritakan ya. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang awal mulanya adalah diambil dari buah maja yang rasanya pahit yang kemudian menjadi nama Majapahit. Majapahit ini letaknya di Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk dan patih yang terkenal adalah Gajah Mada. Yang kita kenal sumpahnya adalah Sumpah Palapa yang dia menyatakan bahwa terkait dengan menyatukan Nusantara. Di dalam kerajaan Majapahit ternyata ada istilah yang kemudian dengan istilah Pancasila. Pancasila yang saat itu dikenal adalah Panca Lima, sila adalah sebuah nilai yang dianggap baik pada masa kerajaan Pahit yang terdapat di dalam buku atau dalam kitab Negara Kertagama. Siapakah penulis atau siapakah yang menyusun buku Negara Kertagama? Teman-teman tahu? Bu Prapanca, Pak. Iya, Bu Prapanca yang menuliskan Negara Kertagama ya. Yang kemudian di sana ada nilai-nilainya tentang nilai, bukan nilai Pancasila 1 sampai 5 ya, tetapi adalah nilai-nilai yang ada di dalam buku itu adalah menceritakan tentang 5 hal yang baik ya. 5 hal yang baik yang kemudian menjadi sebuah, kalau bahasa sekarang disebut dengan norma atau kebiasaan yang digunakan. Kerajaan Majapahit kemudian masa kejayaannya runtuh, tetapi ternyata nilai-nilainya itu dikembangkan di dalam sebuah negara Indonesia. Teman-teman, istilah Bayangkara mendapati di instansi apa? Ada yang pernah mendengar Bayangkara? Kepolisian. Bayangkara ini ternyata diambil dari mana? Dari kerajaan Majapahit. Itu adalah pelindung kerajaan atau prajurit pelindung kerajaan. Nah ini di masa sekarang kemudian diadopsi menjadi nama sebuah kepolisian atau nama bahasa Sanskerta, yaitu Bayangkara. Majapahit ini ternyata memberikan cikal bakal banyak hal terkait dengan negara Indonesia. Salah satunya ada dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua adalah beberapa istilah yang digunakan. Kemudian ada Nusantara juga yang kemudian saat ini digunakan juga. Itulah kerajaan sedikit kerajaan Majapahit yang memiliki kaitannya dengan nama istilah yaitu Pancasila dan juga terkait dengan dasar negara Indonesia. Kemudian kita masuk pada kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa itu sudah lama terjadi atau sudah lama ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu muncul. Zaman dulu sebelum negara Indonesia maju atau sebelum terbentuknya negara Indonesia, itu ada disebut dengan bangsa Jawa. Ada bangsa Jawa, bangsa Bugis, bangsa Sumatera, adapun bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini sudah terbentuknya awal sebelum negara Indonesia bersatu, itu sudah dikenal dengan sebuah bangsa. Tetapi kemudian meleburlah menjadi sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan bangsa Indonesia atas dasar bahwa persatuan dan juga persatuan. Tetapi secara embrio ternyata ada nilai-nilai Jawa juga yang kemudian melekat di dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam kebudayaan Jawa ada yang dikenal dengan Molimo, teman-teman. Nah, Molimo ini kemudian ternyata menjadi sebuah nilai yang dikatakan baik, yang dikatakan sangat memiliki kekasan dari orang Jawa, yang ini ternyata bisa digunakan dalam kehidupan secara umum. Teman-teman ada yang tahu Molimo itu apa? Suaranya kecil, siapa yang menjawab tadi? Bisa diulangi? Mas Alpiano. Mas, suaranya kurang besar, Mas. Coba diulangi lagi. Didekatkan mikrofonnya. Ya, 5 perkara. Apa saja perkaranya? Kurang tahu ya. Baik, terima kasih Mas Alvin. Ada yang lain teman-teman yang tahu? Mbak. Iya, Mas Bagas. Molimo itu pertama moh madat, moh madon, moh maling, sama yang dua lupa Pak saya. Iya, moh madon, moh maling, kemudian moh mabuk ya tadi. Mabuk. Bukan 3 ya. Kemudian
moh itu artinya tidak ya, tidak mabuk. Tidak mabuk itu artinya kemudian ya tidak menggunakan minuman keras, tidak minuman atau tidak menggunakan zat-zat aktif seperti ganja. Kemudian moh mito itu artinya tidak boleh berselingkuh atau main perempuan, gitu ya. Kemudian moh mencuri atau moh maling ya, itu adalah perbuatan yang mencuri, tidak boleh gitu ya, atau tidak dilakukan. Kemudian ada moh mateni, teman-teman. Mateni itu adalah membunuh, tidak boleh membunuh. Kemudian terakhir adalah tidak membuat seperti kekerasan kepada seseorang atau kemudian bisa penyiksaan. Nah, itu tidak boleh juga. Itu molimo yang kemudian tumbuh di dalam kebudayaan Jawa. Dan ini kemudian ternyata erat kaitannya yang nanti nilai-nilai ini yang kemudian juga akan menjadi muncul di dalam nilai-nilai Pancasila. Ternyata nilai-nilai ini sudah ada sebenarnya di dalam masa kerajaan dan juga masa kebudayaan Jawa. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pada masa Pancasila dalam prakemerdekaan. Saya ceritakan sedikit terkait dengan masa prakemerdekaan. Indonesia sudah dijajah dari zaman Belanda, yaitu adalah 350 tahun yang lalu semenjak 1945 ya. 350 tahun ini ternyata bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Tetapi tidak seperti yang kemudian dalam buku sejarah saat ini katakan. Belanda juga tidak kemudian sekeji. Ya memang ada sisi kejinya, tapi sisi positifnya ternyata Indonesia juga banyak ya. Dibangunlah pabrik gula, dibangunlah transportasi, dibangunlah adanya sebuah pendidikan. Itu di sisi lain dari Belanda. Tetapi memang itu bukan tanpa sebab. Memang awal Belanda masuk ke Indonesia karena mengambil rempah-rempah. Ternyata kemudian di sana ada sumber daya yang bisa dikelola. Kemudian masuklah bangsa Belanda masuk ke Indonesia dengan namanya ekspansi wilayah yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia itu disebut dengan Hindia Belanda. Kemudian ternyata tidak sampai di sana. Banyak kemudian tenaga kerja Indonesia yang kemudian dibawa ke Belanda, yaitu ditempatkan di wilayah Suriname. Suriname ini adalah wilayah di bagian negara, saat ini menjadi negara terpisah dengan Belanda, tetapi dekat dengan Belanda, yang di sana adalah mayoritas adalah menggunakan bahasa Jawa, atau tidak mayoritas, tapi banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Sehingga almarhum Didi Kempot banyak yang kemudian diundang ke Suriname, karena di sana bahasa daerahnya adalah, atau bahasa lokal, atau bahasa identitasnya adalah bahasa Jawa. Itu adalah salah satu bukti di mana sisi lainnya memang selain juga di sana ada pembangunan, kemudian juga ada pendidikan, tetapi sisi lainnya ternyata ada eksploitasi dari bangsa Belanda yang kemudian masuk kepada yang dibawa ke Belanda terkait dengan eksploitasi sumber daya manusia. Selain itu, teman-teman masih ingatkah dengan namanya politik balas budi. Politik balas budi yang muncul di Belanda itu juga termasuk bentuk di mana ada sebuah keinginan dari Belanda berterima kasih kepada negara Indonesia. Selain sisi juga mengambil bahwa ada sebuah moral yang kemudian ingin dibangun agar juga ada ikatan antara bangsa Indonesia dengan juga bangsa Hindia Belanda atau orang Indonesia. Kemudian disinilah kemudian muncul yang disebut dengan adanya trust irigasi, kemudian ada pendidikan, kemudian di situ juga ada berkaitan dengan pembangunan. Ini yang kemudian muncul pada masa awal-awal Belanda ingin menarik ya perhatian dari bangsa Indonesia kepada Belanda, karena sudah lama dan Indonesia merasa bahwa sudah dieksploitasi oleh bangsa Belanda. Setelah itu kemudian muncullah yang disebut dengan mulai pergerakan nasional di tahun 1908. 1908 diawali dengan namanya organisasi yang disebut dengan Budi Utomo di 1908, yaitu awal sekali disebut dengan masa pergerakan nasional. Sebenarnya organisasi sebelum 1908 itu ada, tetapi haluannya bukan haluan pada sisi organisasi secara keseluruhan atau secara nasional, tetapi masih bersifat ke daerah-daerahan. Tetapi organisasi Budi Utomo adalah organisasi nasional yang pertama, sehingga disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tahun 1908. Yaitu tepatnya tanggal berapa Kebangkitan Nasional, teman-teman? Ada yang ingat Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal berapa?
Lupa? Ada yang masih ingat? 1 Oktober, Pak. Bukan 1 Oktober. Selain itu? 20 Mei, Pak. 20 Mei, Pak. 20 Mei, Pak. 20 Mei 1908 itu lahirnya Budi Utomo, kemudian menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Setelah Kebangkitan Nasional, peristiwa apa lagi yang muncul setelah menuju zaman proklamasi atau era-era proklamasi? Sumpah Pemuda, Pak. Sumpah Pemuda di tanggal berapa, tahun berapa? 28 Oktober 1928. Iya benar, 28 Oktober 1928 ya. Kemudian di situ yang pertama adalah menyatakan memiliki satu tanah air Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia, bangsa satu bangsa Indonesia dari beberapa jong ya, dari Jawa Jong. Jong itu kalau dalam sekarang ada organisasi kepemudaan ya. Di situ mulai lahirlah tokoh-tokoh yang terkenal, Supomo, kemudian Muhammad Yamin, kemudian ada Soekarni, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh. Ya, nah, ada juga Syahrir, itu juga muncul pada masa 1928. Setelah 1928, kemudian masuklah pergerakan-pergerakan nasional, terjadi beberapa pergolakan, terjadi berbagai macam perang ya antara dari negara Indonesia atau sebelum menjadi negara adalah bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, yang kemudian pada akhirnya muncullah, tapi keberhasilan untuk mengusir penjajah bukan pada saat Belanda pergi dari Indonesia, tetapi apa? Tetapi setelah Jepang kemudian mengalahkan Sekutu ya, di 1943, yang kemudian masuklah Sekutu, kemudian pergilah dari negara Indonesia dan masuklah Jepang ke negara Indonesia, yang kemudian disebut dengan saudara. Ada yang tahu sebutan dari Jepang? Ada yang tahu sebutan negara Jepang di Indonesia? 3A itu banyak. Ya, 3A. Selain 3A itu, sebagai dianggap sebagai apa? Saudara tua ya. Sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Dan mengatakan, oh ini saudara tua. Yang kemudian memang muncullah 3A. 3A itu adalah menarik perhatian bahwa bangsa Indonesia untuk masuk ke dalam negara atau terlibat dalam perjuangan Jepang. Untuk melawan Sekutu lagi. Tetapi tidak selang berapa lama, ternyata Jepang hanya menguasai sekitar 2,5 tahun. Baru setelah di tahun 1945, tepatnya adalah di bulan Maret, kemudian Jepang mulai kalah atau mengalami kekalahan dengan bom di mana, teman-teman masih ingat? Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki ya. Hiroshima dan Nagasaki yaitu yang kemudian menghancurkan Jepang sehingga kemudian menarik mundur pasukannya untuk bertahannya. Dan setelah itu kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Setelah itu kemudian ada proses di situ disebut dengan vacuum of power. Vacuum of power adalah tidak ada sebuah kekuasaan yang ada di sebuah negara itu. Sehingga kemudian itu dinilai adalah sebuah kesempatan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Tetapi sebelum masuk vacuum of power, ternyata Indonesia sudah berdiplomasi dulu pada Jepang bahwa meminta untuk kemerdekaan. Setelah itu Jepang memberikan janji kemerdekaan dengan yaitu dibentuklah pertama kali yaitu adalah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Pertama kali ini disahkan yaitu di bulan Maret tahun 1945. Kemudian mulailah di situ ada pembahasan pertama kali yaitu adalah sidangnya membahas terkait dengan dasar negara. Dalam pidato pertama kali Rajiman Widodiningrat menyatakan bahwa kita butuh sebuah dasar negara, kita butuh sebuah fondasi, kita butuh sebagai sesuatu yang melandasi sebuah negara, karena itu sangat penting sekali. Tanpa adanya sebuah dasar negara, maka tidak akan terbentuklah sebuah negara atau akan rapuh, tidak akan merasa kuat. Sehingga kemudian pada sidang PBB pertama di tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, disitulah tiga tokoh mengutarakan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, terkait dengan rumusan Pancasila. Siapa tokoh itu? Teman-teman ada yang masih ingat? Muhammad Yamin, Supomo sama Soekarno, Pak. Ya, Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo dan juga Soekarno. Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei, kemudian Supomo di tanggal 31 Mei, kemudian 1 Juni 1945 adalah Soekarno.
Setelah itu kemudian ada embrio muncullah sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah itu kemudian dibawa pada Piagam Jakarta, yaitu melalui panitia kecil, panitia 9. Sehingga di tanggal 22 Juni 1945, tercetusnya atau terdeklarasinya Piagam Jakarta yang nanti akan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang berbeda Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada yang tahu? Bagian Sila pertama, Pak. sila Sila pertama, Pak. Sila pertama. Boleh. Silakan satu orang untuk menjelaskan ke saya sila pertama dari Piagam Jakarta. Ada yang tahu, teman-teman? Saya Pak, Ya, boleh. Silakan, Mas. jadi di sila pertamanya itu ada usulan tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Itu diusulkan oleh, saya lupa namanya Pak. Cuman atas dasar kebersamaan dan kebinekaan yang di Indonesia itu kan banyak suku-suku, agama dan lainnya. Akhirnya dari Piagam Jakarta tersebut di sila pertamanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas usulnya siapa ya? Muhammad Hatta kayaknya Pak. Baik. Siapa ini yang menjawab? Namanya? Putra Akbar Ahmaditya. Baik, terima kasih Mas Putra. Benar sekali ya, bahwa sila pertamanya yang tadi sudah dijelaskan yaitu adalah berketuhanan yang berdasarkan pada syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya, yaitu sudah dicetuskan pada saat panitia 9. Ternyata hal ini, teman-teman perlu tahu bahwa pada masa-masa perjuangan menuju kemerdekaan, itu ada berapa banyak golongan. Golongan Islam, golongan nasionalis, golongan komunis, kemudian ada golongan yang dia adalah tidak masuk ketiga ini, tapi dia memiliki golongan sendiri. Ini yang kemudian ternyata cukup tarik-tarikan di dalam perjuangan menuju sebuah namanya pencetusan dasar negara. Tapi ternyata ego dari orang Islam atau orang yang dia adalah pahamnya adalah religius, pahamnya adalah agamis, gitu ya, ternyata kemudian dia mengurangi atas dasar bahwa ini tidak akan bisa dipaksakan untuk menjadi negara Indonesia. Sehingga pada saat itu ada keberatan dari negara Indonesia Timur, saat itu adalah di daerah negara Indonesia Timur, yang dia melalui angkatan laut menyampaikan bahwa keberatan dengan Pancasila sila pertama. Setelah itu sebelum bersidang, tadi sudah sedikit digambarkan Mas Putra, ada Muhammad Yamin, tokoh agama ya. Kemudian di situ ada juga beberapa tokoh agama lain ya, agama Islam yang kuat. Yang di sana kemudian berdiskusi menentukan sila pertama dari sila Pancasila atau sila Jakarta yang kemudian merumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan di situ ada golongan-golongan tadi yang kemudian di sana menyepakati terkait dengan sila pertama yang saat itu kemudian dicetuskan di dalam sidang PPKI yang memberikan sebuah legal terhadap Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kemudian ada sila ketuhanan, kemanusiaan, kemudian ada persatuan, rakyat, sampailah pada keadilan sosial. Di tanggal 18 Agustus 1945 itu bukan sebagai hari kelahiran Pancasila. Walaupun di situ adalah sebagai legalnya Pancasila. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah sebagai hari konstitusi. Yaitu di mana Pancasila itu disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan di tanggal 18 Agustus. Sehingga hari konstitusi itu tanggal 18 Agustus 1945, tapi secara yuridis juga Pancasila itu dicetuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kapan lahirnya Pancasila? Teman-teman ada yang tahu kapan lahirnya Pancasila? 1 Juni. 1 Juni, dan itu sudah disahkan pada era Presiden Joko Widodo untuk pada masanya. Yaitu kemudian menjadi sebuah hari libur yang kemudian menjadi hari yang diperingati sebagai hari kelahiran
Pancasila. Sampai di sini terkait dengan perjuangan kemerdekaan menuju nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila tadi sudah disinggung ya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nanti bisa dibaca sendiri untuk slide ini ya. Bahwa Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno ternyata memiliki nilai-nilai yang kemudian dirangkum menjadi sebuah Pancasila. Dan teman-teman perlu diingat, kenapa kemudian tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila? Karena pertama kali istilah nama Pancasila itu didengarkan pada pidato Soekarno di tanggal 1 Juni 1945. Dan istilah itu baru pertama kali muncul pada tanggal 1 Juni 1945. Dan itu erat kaitannya dengan masa sekarang, yaitu adalah sejarahnya di mana nama Pancasila itu ternyata muncul di sana dan kemudian digali, kemudian Soekarno juga menyampaikan pendapatnya, dan Soekarno lah yang kemudian dikatakan sebagai juga penggali nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan sampailah pada tanggal 1 Juni 1945 dan sampai saat ini dikenal dengan lahirnya Pancasila. Dan Pancasila ini tidak kemudian tanpa sebuah peranan dari luar ya teman-teman. Ideologi-ideologi luar sana itu banyak sekali yang kemudian ternyata memiliki peranan terhadap munculnya Indonesia, munculnya Pancasila. Tetapi ideologi-ideologi di luar itu tidak sampai kemudian masuk mendikte ya bahasanya, atau tidak sampai kemudian merubah tentang nilai-nilai bangsa Indonesia. Tapi nilai bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang Indonesia sendiri, begitu ya. Tidak kemudian berhubungan atau tidak kemudian sangat mencampuri sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi-ideologi besar lainnya yang kemudian masuk di Indonesia banyak ya, atau yang kemudian memiliki kaitannya dengan ideologi Pancasila ada. Tetapi ideologi Pancasila atau Pancasila ini tidak masuk di dalam sebuah satu ideologi itu pada masa kemerdekaannya. Ada sosialisme itu muncul, komunisme juga ada, kemudian juga ada paham agamis atau paham yang di sana menceritakan tentang sebuah keagamaan. Tetapi pada akhirnya Pancasila tidak masuk di dalam salah satu dari mereka. Pancasila memiliki nilai yang sendiri, tetapi Pancasila tidak seperti dogma. Dogma itu artinya adalah kita menerima kebenaran 100% tanpa kita mengkritisi. Tetapi kita harus mengkritisi terkait dengan nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila ini adalah digunakan dalam kehidupan sebagai dasar negara. Dan Pancasila ini dalam runtut secara nama istilah, Pancasila itu menjadi dua kata, yaitu adalah Panca dan juga Sila. Panca artinya 5, kemudian Sila adalah dasar, atau 5 dasar. Dan lambang dari negara Indonesia adalah lambang Garuda Pancasila, dan lambang Garuda Pancasila itu adalah dulu hasil sayembara, dan hasil sayembara yang dimenang oleh Sultan Hamid II yang kemudian mendesainkan Pancasila seperti saat ini. Itu saja untuk materi diskusi yang nanti teman-teman bisa untuk diskusi sharing. Silahkan saya buka untuk diskusinya apabila ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi.